di podcast Presisi bersama saya Mentari dan tentunya dengan Pak Guswanto. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai apa yang perlu diwaspadai untuk menghadapi cuaca ekstrim. Betul Pak Gus, sekali, Mentari. mungkin melanjutkan perbincangan kita yang tadi mengenai akses informasi itu sangat penting Bapak untuk masyarakat ya. Apakah BMKG menyediakan akses informasi mengenai cuaca dan terintegrasi dengan transportasi laut, udara, dan darat mungkin? Ya, betul sekali. Terima kasih Mentari atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat BMKG sudah mengembangkan beberapa aplikasi, diantaranya untuk mendukung transportasi darat, baik itu untuk masyarakat maupun untuk kepentingan kepolisian. Kami memiliki aplikasi yang namanya Digital Weather for Traffic. Nah, Digital Weather for Traffic ini bisa diakses yaitu di signature.bmkg.go.id/dwt. Ya, di sana setiap jalur jalan tol itu akan memberikan informasi tentang bagaimana cuacanya. Nah, itu bisa diakses secara publik. Sedangkan untuk jalur laut, kami juga memiliki informasi aplikasi yang kita namakan Inawis, ya, Indonesian for Shipping. Itu adalah informasi untuk tinggi gelombang, kemudian skor keselamatan, kemudian juga termasuk arus laut, dan juga kita memberikan informasi cuaca dari satelit ya. Di sana bisa dilihat apabila jalur penyeberangan dari tempat satu ke tempat yang lain itu juga bisa dilihat. Kemudian Mentari, satu lagi untuk informasi penerbangan atau transportasi udara itu juga bisa dilihat. Kita memiliki aplikasi yaitu SIAM, System Information Aviation Meteorology. Ini bisa diakses oleh para pilot. Jadi kalau dahulu para pilot itu sering membuka atau melakukan pilot briefing di BMKG, sekarang sudah tidak. Cukup dari gawainya mereka langsung bisa membuka, bisa mendownload flight dokumen, bisa mendownload informasi cuaca untuk take off and landing, dan ini sangat diharapkan mempercepat seluruh proses sehingga ya, mempermudah dalam hal birokrasinya. Nah, kemudian di samping akses yang umum atau akses yang khusus tadi, kami memiliki akses yang umum Mentari. Jadi misalkan informasi BMKG ada di website BMKG secara induk, bmkg.go.id. Juga kami memiliki call center 196. Kami juga mengembangkan ada namanya telepon pintar, info BMKG. Jadi apabila kita download pakai Play Store, itu kita install info BMKG, maka bisa dilihat informasi Nataru atau informasi cuaca untuk Nataru, dan di situ sudah digabungkan juga dengan informasi yang dimiliki Kakor Lantas. Jadi ini sudah sangat terintegrasi, dan kami juga selalu bekerja sama dengan Polri, baik itu di darat, kemudian baik di laut maupun di udara. Kami karena di stakeholder kami yang di daerah itu juga kami himbau bahwa kami selalu melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI. Baik, jadi untuk masyarakat sudah sangat mudah untuk mengakses informasi cuaca begitu ya Pak Ya, ya? betul Hanya sekali. one click away saja ya? Betul sekali. Maupun udara, laut, ataupun darat Betul begitu ya? sekali. Lalu untuk di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia Pak, Ya. apakah BMKG sudah menyediakan posko kesiapsiagaan ataupun info radar cuaca di pelabuhan? Baik, untuk informasi di pelabuhan, kami memiliki informasi yang kita ambil dari pemasangan peralatan di pelabuhan. Kami BMKG memiliki peralatan yang namanya Automatic Weather Station di pelabuhan atau Marine, MAWS, Marine Automatic Weather Station. Kemudian kami juga mendirikan posko seperti kita contoh nih. Hari ini kami juga sudah ada posko di Terminal 3 ya, di Dermaga 3 maksudnya. Itu ada posko BMKG dengan menyiapkan satu radar X-band kita pasang di sana. Nah, itu tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan cuaca sehingga jalur penyeberangan itu dapat dilalui dengan aman. Dan tanggal 21 yang lalu dengan dipimpin oleh BPTD itu melakukan simulasi tentang bagaimana apabila terjadi cuaca ekstrim pada saat mudik Nataru. Kemudian di samping itu kami juga melakukan apabila tidak ada jalur penyeberangan,
kami pelabuhan juga membuka posko dengan tim daripada Pelindo, ya KSOP dan lain sebagainya. Termasuk juga di sana ada polisi Airut ya, itu Pol Air ya. Itu yang kita lakukan di sana. Baik, berarti dari berbagai instansi terkait begitu Betul. ya Pak, untuk menghadapi cuaca menjelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dan infonya juga BMKG itu bisa memberikan radar cuaca setiap 10 menit, dalam waktu 10 menit saja. Bisa jelaskan Bapak mekanismenya seperti apa itu? Baik, terkait informasi radar cuaca itu suatu peralatan observasi yang digunakan untuk mengambil citra radar untuk memperoleh gambaran cuaca ya, misalkan dengan metode remote sensing. Nah, di sana kami memiliki saat ini 42 lokasi radar yang seluruh Indonesia. Dan kalau ingin mengakses gambarnya seperti apa, Mentari bisa membuka itu, ataupun kawan-kawan dari kepolisian bisa membuka aplikasi atau download dulu, namanya Si-Dharma. Di-download melalui mobile phone, kemudian diinstal. Nah, di sana 42 lokasi itu bisa diklik. Misalkan seperti Kupang, maka di sana akan tertera bagaimana cuaca Kupang saat itu. Dan ini update-nya setiap 10 menit, karena sekali capture untuk mendapatkan citra radar itu rata-rata kita setting 10 menit. Baik, berarti ini tidak real time? Real time, near real time. Karena update-nya per setiap Betul. 10 menit jadi begitu ya? Untuk melakukan scanning supaya gambarnya lengkap itu butuh waktu paling tidak 10 menit. Kalau dilakukan 5 menit belum di ini, maka dia nggak sempurna gambarnya nanti. Karena dia memutar 360 derajat baik dari vertikal maupun horizontal. Baik, apakah itu bisa termasuk dari early warning system? Iya, itu merupakan salah satu early warning system. Kami juga mengembangkan, kan perakiraan cuaca itu tidak selamanya benar. Kami selalu terkadang melakukan updating, ya automatic update, ya adjustment, ya. Kita menggunakan dengan radar cuaca untuk dilakukan peringatan dini nowcasting, juga kita melakukan automatic updating perakiraan. Misalkan kami satu tempat memperakirakan bahwa di sana hujan ringan, ternyata cerah. Maka dengan otomatis berbekal data radar itu dia akan melakukan automatic adjustment. Berarti maksudnya di sini 10 menit lebih awal begitu ya Pak? Betul, ya. Bukan 10 menit lebih terlambat begitu ya? Bukan, lebih awal biasanya. Oke, berarti dapat mencegah semua hal yang terjadi begitu ya? Betul. Bapak, apakah berarti kalau bisa dikatakan sudah ada aplikasi dan juga website, berarti masyarakat bisa mengakses selama 24 jam begitu ya? Iya, betul. Jadi kami BMKG mulai dari pusat, jajaran pusat sampai daerah memberikan informasi 24/7. Jadi artinya kami memiliki tim yang dilakukan untuk shift kerja, sehingga kami melayani masyarakat adalah 24/7. 24/7. 24 jam dalam 7 hari. Baik. Ya. Bapak, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan untuk masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti? Ya, baik. Karena Nataru ini merupakan bukan tugas sendiri ya, kami juga melakukan kerjasama dengan Polri, terutama bagaimana kami menggabungkan informasi cuaca ini ke dalam informasi yang ada di kepolisian. Ya, misalkan di dalam tadi digital weather for traffic itu kami insert di sana. Kemudian kami juga dengan Kakor Lantas juga melakukan informasi antar server, ya itu yang kita lakukan juga. Kemudian di dalam mendukung kegiatan kami juga untuk di daerah, maka kami juga menginformasikan dan memerintahkan bahwa UPT kami harus bekerja sama dengan Polri baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat provinsi. Itu yang dilakukan untuk mengamankan bagaimana informasi itu bisa terjaga. Kemudian terkait dengan informasi cuaca, kami menghimbau kepada masyarakat karena ini adalah musim hujan, tolong masyarakat dengan memperhatikan kendaraannya agar apabila dalam perjalanan mudik itu tidak terjadi aquaplaning dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk Nataru ini identik juga dengan orang liburan, maka tentunya kami BMKG juga memberikan informasi cuaca di tempat-tempat wisata. Nah, selanjutnya kami berharap masyarakat itu mengupdate informasi BMKG melalui aplikasi yang sudah diberikan.
bisa info BMKG, bisa call center 196, bisa juga melalui aplikasi yang ada di Polri yang sudah terhubung dengan kami. Jadi linknya itu sudah tertera di sana juga. Dan yang terakhir, kami juga bekerja dengan Polri bagaimana menghindari informasi yang hoax. Jadi untuk cuaca karena zaman digital ini sangat sulit sekali untuk membendung adanya hoax. Betul sekali. Pak Guswanto, terima kasih telah meluangkan waktu di podcast Presisi Polri kali ini mengenai menghadapi cuaca ekstrim mendatang begitu. Pemirsa, demikian podcast Presisi kali ini bersama saya Mentari Tanzil dan juga Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Pemirsa, saksikan terus podcast Presisi di episode berikutnya. Terima kasih Terima dan kasih, salam salam presisi.